gede loh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, edukasi, motivasi, dan syukur bisa mencari solusi. Saat ini kami akan menginformasikan mengenai banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Kebumen. Banjir dan tanah longsor terjadi di Kebumen hampir merata di beberapa kecamatan. Mulai dari Kecamatan Prembun, karena ada Sungai Lesung yang meluap di situ, ada di Kecamatan Alian, dampaknya sampai Kecamatan Kebumen, ada Sungai Kemit di Karanganyar, dampaknya di Karanganyar dan Adimulyo, kemudian ada di Kecamatan Puring, karena Sungai Telomoyo yang meluap, juga ada di Sempor, yaitu aliran Sungai Jatinegara. Saya sudah bersama dengan Pak Safrudin, PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, Pak Safrudin ini sedang dalam perjalanan menuju ke Bumen. Pak Safrudin, ini kenapa Kebumen kok bisa banjir dan longsornya ini merata, hampir merata di seluruh kabupaten, Pak? Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi memang dari data yang masuk ke kami di Pusdalop, hujannya luar biasa, artinya hujannya cukup besar sekali di Kebumen, sehingga menyebabkan beberapa titik ada longsor dan banjir. Itu yang di Kecamatan Puring itu, Madurejo itu ada tanggul yang dadal, sehingga menyebabkan air dari sungai masuk ke pemukiman. Ya. Pak Safrudin, sepanjang informasi yang saya terima, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Pak ya? Iya, Pak. Ya. Jadi kira-kira apa korbannya itu? Mungkin ada rumah atau apa gitu ya? Ya, ada rumah tergenang. Jadi masyarakat juga ada sebagian yang mengungsi, Pak. Di Desa Madurejo kalau tidak salah, di Kecamatan Puring ada yang mengungsi, gitu, Pak. Dan bagaimanapun juga kami, karena saat ini juga pandemi, kita jaga jangan sampai muncul klaster pengungsian karena kita mengabaikan protokol kesehatan. Sehingga kami juga menuju ke Kebumen juga kami bawa alat-alat masker medis maupun masker kain yang nanti bisa digunakan oleh masyarakat yang ada di pengungsian itu, Pak. Ya. Pak Safrudin, saya mendapat informasi juga katanya banyak sawah-sawah yang tergenang. Itu sawah-sawah yang ada tanamannya yang masih belum panen atau sawah-sawah yang Pak sudah tidak ada tanamannya, Pak? Yang di sawah saya belum tahu pasti, Pak, karena ini kan juga baru masuk musim penghujan ya. Apakah itu ada, saya belum dapat informasi apakah sawah ada tanamannya atau memang sawah yang bro, karena kemarin habis musim kemarau. Tapi untuk sawah sebenarnya kami juga memang di pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga ada Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pak. Bahkan di sektor pertanian itu juga ada AUTP, Asuransi Usaha Tani Padi, yang barangkali kalau Pemprov Jateng memang kelihatan mengcover ada 10.000 hektar untuk AUTP, sebagian lagi di-cover dari pemerintah pusat. Oke, Pak. Jadi kira-kira kalaupun akan ada perlindungan gitu, Pak ya? Iya, Pak. Nah, Pak Safrudin, saya juga menerima gambar-gambar mengenai hewan, terutama kambing yang pada mati karena banjir. Itu
gimana Pak itu kasusnya? Itu tadi memang ada beredar video yang setelah dikonfirmasi, artinya tadi masuk juga di grup. Ya. Kebetulan saya kan Kabak TU, jadi masuk di grup Kabak TU seluruh BPBD Kabupaten Kota, ternyata dari PLT BPBD Kabupaten Kebumen juga dinyatakan bahwa itu hoax kan gitu Pak. Oh. Itu bisa dapat dari mana? Kelihatannya mereka memang sedang menarik-narik kambing gitu. Katanya Iya, ada peternakan yang terkena gitu. iya. Jadi tadi kebetulan langsung dari Pak Teguh BPBD Kebumen itu menyatakan, oh itu hoax, nggak ada kan gitu Oh, Pak. ya, syukur Pak. Kalau begitu mudah-mudahan ya. Tapi saya juga menerima gambar-gambar seperti itu. Iya. Pak Safrudin, ini kelihatannya Kebumen ini kasus pertama ya di musim hujan ini yang sudah mulai ada bencana banjir. Ini yang untuk musim banjiran ini baru pertama, artinya mengawali mungkin Kebumen Pak. Ini Ya, juga tadi di Cilacap, Kroya juga ada genangan. ya, Kami juga memang akan segera menuju ke Kebumen, besok juga langsung ke Kroya untuk melihat ya, sekaligus memonitor tentang kebutuhan-kebutuhan apa itu kan. Untuk sementara ini kami memang membawa kebutuhan untuk yang Kebumen dulu Pak. ya. Memang kalau dilihat bulan Oktober ya, walaupun sudah akhir, ini termasuk musim hujannya agak awal gitu Pak ya kira-kira. Iya memang di beberapa, ini agak ironis juga Pak, di beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah, di Rembang masih ada pembagian air Pak, Ya, tapi di Kebumen sudah banjir. ya, Jadi ya, memang menurut perakiraan BMKG, sekarang kita ada La Nina, ada peningkatan intensitas curah hujan sekitar 40%. ya. Gitu. Seperti itu perakiraannya. Dan salah Kalau satunya yang sudah memulai Kebumen yang sudah. Kalau boleh mungkin Pak Safrudin ya, BPBD Jawa Tengah sudah mempunyai datanya, itu perkiraannya, itu daerah-daerah mana lagi yang mungkin harus bersiap-siap? Ini biasanya memang Cilacap, Kebumen, Purworejo. Setelah itu nanti bergeser ke arah Pantura Timur, Pak. Kudus, Pati. Ya, Setelah itu nanti bergeser lagi untuk banjir itu ke arah, terakhir itu ke arah Pantura Barat, Pak. Dari Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang. tetapi ini BPBD sudah disiapkan Pak ya, di semua kabupaten kota sekarang sudah ada ya? Sudah Pak, kebetulan kami juga sudah merapatkan mereka untuk memantau, memonitoring seberapa jauh kesiapan mereka menghadapi bencana hidrometeorologi. Iya. Bencana yang disebabkan oleh musim hujan, longsor maupun banjir. Iya. Ini Dan kalau teman-teman, ini Pak mungkin saya perlu informasikan, teman-teman kabupaten juga sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir dan longsor. ya, baik Pak. Jadi kalau sudah mulai banjir begini berarti angin puting beliungnya sudah lewat Pak ya? Mudah-mudahan Pak, karena ini jadi memang hujannya belum merata. Yang seperti tadi saya sampaikan bahwa ada ini Jawa Tengah Selatan sudah mulai banjir, Jawa Tengah Timur, Pantura Timur ini Rembang masih dropping air Pak. Iya, iya. Ya, Baik, jadi biasanya kan urutannya angin puting beliung, kemudian banjir, banjir. kemudian longsor. Itu kan Iya Pak, biasanya betul, urut-urutannya seperti itu. Nah, betul. biasanya yang jadi sasaran longsor itu kan sekitar Banjarnegara, mungkin Temanggung, mungkin daerah-daerah seperti itu. Iya, pegunungan Antisipasinya tentunya Pak. gimana tuh? Ya, sudah ada antisipasi di sana ya? Sudah Pak, sudah. Jadi kami dari pemerintah provinsi juga sudah memasang alat-alat peringatan dini berupa crack meter ya. Memang sih belum banyak, tapi kami sudah memulainya. Terus kami juga sudah membentuk desa-desa tangguh. Pemerintah kabupaten juga membentuk desa tangguh, gitu Pak. Ya. Jadi Ya. soft structure-nya kita juga siapkan, artinya peningkatan kapasitas masyarakatnya juga kita siapkan, gitu. Ya. Jadi kalau menurut prediksi ini musim hujan ini akan lebih lebih
kuat gitu Pak ya kira-kira ya. Jadi Iya, Pak. Menurut perakiraan BMKG seperti itu, Pak. Peningkatan sekitar 40% katanya, Pak. jadi artinya masyarakat harus waspada ya terhadap kemungkinan banjir yang kemungkinan akan lebih besar kemungkinannya daripada sebelumnya gitu kira-kira gitu. Iya, Baik Pak. iya, Iya, Pak. Pak Iya, iya. Syafruddin mungkin masih ada yang ingin Seperti itu, Pak. Pak Syafruddin sampaikan kepada masyarakat, monggo silakan. Ya, terima kasih. Kami berpesan kepada seluruh masyarakat. Mari mungkin kita kenali ancaman kita, apa yang ada di sekitar kita, ancaman apakah itu banjir atau longsor, dan mari kita juga jaga lingkungan kita, mungkin mulai resik-resik sungai, susur sungai, sehingga air yang ada di got, air yang ada di sungai juga lancar, dan jangan lupa juga untuk yang ada tanggul-tanggul sungai juga dilakukan pemeriksaan, supaya kita bisa antisipasi tanggul-tanggul sungai mana yang kritis, kan gitu kita bisa sampaikan nanti ke desa, desa nanti sampaikan ke BPBD, kabupaten kota. Dan ini Pak, saya juga pesan bahwa pemerintah pusat melalui BNPB itu sudah ada aplikasi namanya Inaris Personal yang bisa diunduh di maupun App Store. Inaris Personal akan menginformasikan ancaman apa di sekitar kita. Bahkan sekarang juga menginformasikan ancaman COVID yang ada di sekitar kita. Minimal ketika kita tahu ancamannya, kita tahu strateginya untuk bagaimana kita bisa menyelamatkan diri. Ya, jadi baik, terima kasih Pak Syafruddin. Mudah-mudahan ini menambah kewaspadaan bahwa bencana banjir sudah mulai di depan mata. Nanti di tengah-tengah kita situasi pandemi COVID juga masih berlangsung. Mudah-mudahan masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Sekali lagi, terima kasih Pak Syafruddin, pelaksana tugas Kepala BPBD Jawa Tengah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang.